paparan atau closing remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Wibawanto. Kepada Bapak Andri kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya agak berat nih, tadi sudah agak lega Chief Honest ada keperluan, datang lagi ternyata Chief Honest. Berat bagi saya nih untuk memberikan closing remarks ini. Baik, tapi saya coba Bapak Ibu, ada beberapa hal mungkin yang menarik dari hasil diskusi kita tadi ya dengan para panelis. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya success factor dan challenge yang dihadapi oleh para panelis tadi dalam menerapkan AI gitu ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang menjadi dasar gitu bahwa agar penerapan AI itu bisa sukses baik di korporasi maupun tadi di bagian pelayanan publik gitu ya. Yang pertama adalah memang bagaimana top manajemen itu mempunyai visi dan strategi untuk penerapan teknologi. Terutama dalam mengenali pain point dan bagian mana yang bisa menjadi lebih efektif gitu ya dengan menjadi penerapan teknologi AI. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kesiapan dari infrastruktur dan SDM. Nah tadi dari Pak Teguh maupun dari Pak Andri misalkan menyiapkannya itu mulai dari 2018 gitu ya. 2018 ditransformasikan dulu baik secara organisasi maupun secara SDM-nya sehingga terjadi kesiapan di dalam organisasinya untuk penerapan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana AI kita manfaatkan juga atau kita alignkan juga untuk penerapan atau pembatasan mengenai etika dan regulasi gitu ya. Nah tadi misalkan bagaimana AI bisa menjaga kita dari data protection gitu ya, security, tapi juga di sisi lain kita juga harus berhati-hati karena tadi yang disinggung juga bahwa AI ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari celah-celah security di kita gitu ya. Nah berikutnya yang kedua adalah kedepannya bagaimana gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa memberikan kemanfaatan yang sangat besar dalam pemanfaatan AI gitu ya. Beberapa hal yang mungkin yang mencuat gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana AI bisa meningkatkan customer experience. Tadi dari Pak Indra Utoyo misalkan dari ujung ke ujung dari customer journey itu setiap bagiannya engagement dengan customer gitu ya akan memanfaatkan AI agar bagaimana relationship dengan customer menjadi semakin lebih bagus gitu ya. Nah yang ketiga adalah bagaimana mengoptimalkan operasional. Nah tadi Pak Indra juga menyebutkan, Pak Andri menyebutkan bahwa bagaimana secara operasional itu bisa mempercepat. Secara akurasi bisa juga menjadi semakin lebih baik gitu ya di bidang kesehatan. Di bidang banking misalkan bagaimana pengenalan customer di depan, pencegahan fraud gitu ya, itu bisa dibantu oleh AI agar tingkat akurasinya menjadi semakin tinggi gitu ya. Nah berikutnya yang menjadi lebih penting adalah dengan penerapan AI Bapak Ibu, menjadi momentum atau kita harus memanfaatkan momentum AI ini agar menjaga daya saing usaha kita. Semakin cepat kita menerapkan AI, semakin cepat pula kita mengikuti flow teknologi gitu ya, sehingga daya saing kita akan menjadi semakin tinggi dibanding dengan kemudian baik korporasi maupun pelayanan publik sebelumnya gitu ya. Dengan penerapan AI ini akan menjadikan kehidupan baik di korporasi maupun di pelayanan publik menjadi lebih baik. Nah mungkin demikian dari saya, semoga apa yang disampaikan oleh tim panelis tadi bisa memberikan insight, bisa memberikan inspirasi gitu ya. Sehingga tadi tujuan kita di depan bahwa Bapak Ibu bisa membawa pulang cerita-cerita bagaimana penerapan AI, bagaimana AI bisa membantu Bapak Ibu semua di korporasi gitu ya. Dan apa saja tantangan, apa saja yang harus diantisipasi gitu ya. Bisa diceritakan kemudian sebagai oleh-oleh untuk pulang balik ke perusahaan masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.